Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di pagi hari ini kita bersyukur karena firman Allah masih Tuhan ingin perdengarkan kepada kita. Tema firman Tuhan di pagi hari ini tentang Kristus ingin kita memiliki pikirannya. Kristus ingin kita memiliki pikirannya. Kalau kita melihat di dalam Filipi 4 ayat 8 berkata demikian. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mungkin berpikir ketika Paulus berani tulis surat ini, dia ada dalam satu situasi keadaan yang sedang baik-baik saja. Tidak Bapak Ibu. Tapi Alkitab menuliskan bahwa dia justru ada di dalam penjara yang paling bawah, bahkan satu titik cahaya pun tidak ada, tidak bisa dia lihat. Tetapi Paulus mengadopsi pikiran Kristus. Semua yang benar, semua yang suci, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Kalau kita bisa melihat gaya hidup Paulus yang Paulus perlihatkan kepada umat Tuhan di hari-hari ini, bahwa dia tidak terkondisi dengan peristiwa yang dialami saat-saat itu. Ya, memang secara fakta dan realitas, memang dia terkurung dalam penjara yang begitu gelap. Tetapi ketika dia terhubung dengan Tuhan, ketika dia benar-benar menjadi hamba Allah dengan kekuatan Allah, dia berani berkata bahwa bahkan segala perkara dapat dia tanggung bersama-sama dengan Tuhan. Di saat-saat ini adalah saat-saat memang sesuatu terkadang cenderung menguasai hati seseorang tentang rasa takut, tentang sesuatu yang belum pernah terjadi dan nggak akan terjadi. Nah, Paulus ingin kita mengerti bahwa sebetulnya sangat sederhana sekali untuk kita bisa menikmati dan merasakan benar-benar ada Kristus di dalamnya ketika masalah kita alami. Ketika masalah Tuhan izinkan kita alami. Semua yang baik, semua yang sedap didengar. Terkadang Bapak Ibu ketika seseorang tertimpa suatu masalah, dia mulai berpikir, gimana cara Tuhan menolong saya? Apakah Tuhan masih ada? Apakah Tuhan hadir dalam peristiwa-peristiwa buruk hidup saya? Terkadang kita mempertanyakan. Bapak Ibu, inilah cara iblis untuk seakan-akan benar dia mengabsenkan Tuhan. Seakan-akan Tuhan tidak ada dalam kehidupan kita dan dalam keseharian kita. Jujur Bapak Ibu, semua orang merasakan, mengalami, dan mereka itu tidak luput dari segala sesuatu yang mereka alami. Tapi kita belajar bahwa, oh iya, kenapa kita tidak berpikir semua yang baik, semua yang suci, semua yang sedap didengar. Pikirkanlah itu di tengah-tengah masa yang sukar, di tengah-tengah masa yang sulit, di tengah-tengah situasi yang kering sekalipun. Bapak Ibu percayalah, Kristus tetap ada di situasi tergelap hidupmu pun. Kristus ada. Kenapa saya katakan Kristus ada? Ya, Rasul Paulus mengalami Yesus secara pribadi, dan ternyata Kristus sebagai firman menjadi terang dalam kehidupannya, bahkan di dalam penjara yang tergelap sekalipun. Bapak Ibu, di pagi hari ini saya dan saudara pun rindu mengalami Tuhan secara pribadi dalam kehidupan saya dan saudara, dan milikilah pikiran Kristus dalam hidup kita, dan engkau dimampukan menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Engkau tak pernah sendiri, ada Allah Bapa di sorga sebagai Immanuel yang manunggal dalam hidup kita, menyertai, memelihara, menguatkan, dan mensejahterakan kita sepanjang hidup kita sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, memang tidak mudah kami melewati masa-masa yang sukar. Memang tidak gampang kami melewati masa-masa yang sulit. Tapi Tuhan, bahkan pemazmur telah berkata, adalah baik untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, mampukan hidup kami, Tuhan.
untuk boleh memiliki pikiran seperti Kristus, mengadopsi pikiran Kristus. Hidup kami rindu Tuhan, serupa dengan Tuhan. Sehingga apa yang sudah Tuhan perbuat, apa yang sudah Tuhan lakukan, kami rindu juga untuk melakukan dalam kehidupan pribadi kami masing-masing. Menempuh langkah hidup kami di hari yang akan datang. Mungkin ada kesuraman, ada kegelapan, ada mara bahaya, ada ancaman Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, sama halnya Paulus di tengah-tengah penjara yang begitu dalam dan gelap, Yesus hadir, firman hadir, menerangi kehidupannya. Sehingga apa yang baik, apa yang sedap didengar, apa yang patut untuk dipikirkan, kami mau belajar untuk memikirkan semua yang baik yang sudah Tuhan tulis dalam firman Allah. Kami imani dan kami terima sebagai janji setia Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Memberkati semua jemaat Tuhan, pemirsa yang menonton, melihat tayangan ini, dan firman Allah berlaku. Firman Allah menjadi penerobos, dan firman Allah membawa ledakan-ledakan kuasa Tuhan dalam kehidupan semua kami. Terima kasih, kami bersyukur, kami terima firman Tuhan dengan iman. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.